Kalau kita yang sholat, kalau kita yang baca Al-Quran, kalau kita yang mengaji, tidak menunjukkan bahwa kita sedang berubah, bangkit, baik berdua-dua, banyak orang membangun tatanan kehidupan yang benar. Atau kalau tidak ada lagi orang yang mau bangkit bersama-sama, lakukan sendiri, kata Allah. Masna wa furada. Kalau tidak ada lagi orang yang mau bangkit melihat kezaliman dan kehancuran ini, maka bangkitlah sendiri, teriaklah, lakukan protes terhadap berbagai macam kezaliman yang telah nampak di depan mata, pendengaran, pikiran, disaksikan secara kasat mata, terbuka kejahatan demi kejahatan itu. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ashabihil mayaminal muntajabin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi matna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnatin in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allahi wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yakzifu bil haqqi 'alal 'allamul ghuyub. Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hari-hari yang baik Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam hati kita, di dalam dada kita, sebagai orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya, berusaha senantiasa bersyukur atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala sertakan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena itulah kita memilih dengan yakin menyembah Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, datang ruku dan sujud kepadanya, karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling patut kita sembah. Tidak ada yang lain tempat kita untuk menggantungkan seluruh harapan kita. Tidak ada yang bisa mengatasi seluruh problem yang kita hadapi kecuali karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan salawat, salam rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang agung, manusia yang suci, yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semesta alam ini, menutup seluruh risalah dalam rangka
memastikan bahwa sejarah perjalanan kehidupan umat manusia berujung kepada kedamaian dan keselamatan, sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Damai dan Maha Menyelamatkan. Karena itulah jamaah yang sama dimuliakan Allah, di bulan yang baik ini, di hari-hari pertama bulan Muharram, sering kita memahaminya sebagai bulan hijrah, sering kita memahaminya sebagai hari-hari anak yatim. Pemahaman ini benar, tetapi belum titik, masih harus dilanjutkan untuk memahami apa makna dari hari-hari hijrah dan apa makna dari hari-hari keyatiman. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika bulan Muharram kita selalu menyambutnya seakan-akan sebagai bulan kebangkitan, sebagai hari-hari masa depan yang menjanjikan bagi umat manusia, yang akan dimainkan perannya oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang mukmin, maka patut kita pertanyakan dengan baik, jika benar bahwa cara kita menyambut bulan Muharram dengan maknanya bahwa bulan Muharram adalah bulan kebangkitan, kita perlu bertanya, di mana, di titik mana, di pojok mana di dunia ini dan di negara kita ada kebangkitan umat Islam? Kita perlu bertanya, di dalam keadaan mana umat Islam hari ini disebut sudah mengalami sebuah prosesi kebangkitan? Saya kira kita cukup sulit untuk memberikan jawaban yang tepat. Apakah benar ada di pojok dunia hari ini umat Islam sedang mengalami kebangkitan? Saya justru melihat, bukan karena pesimis, tapi saya justru melihat di berbagai belahan dunia, di pojok-pojok dunia, umat Islam semakin terpuruk. Satu simbol yang paling utama, yang menjadi tempat dan kiblat pertama kaum muslimin di dunia ini, bernama Masjid Al-Aqsa di Palestina, hingga hari ini umat Islam tidak berhasil membebaskan dari cengkraman penjajahan Zionis Israel. Justru pada 1 minggu terakhir ini kita melihat negara-negara Arab berbondong-bondong menjalin kerjasama dengan negara penjajah Zionis Israel. Ini adalah musibah. Ini adalah musibah bagi umat Islam. Ini adalah problem yang menunjukkan bahwa umat Islam semakin terpuruk. Terakhir minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, Uni Emirat Arab sebagai negara terakhir Arab selain Lebanon, kecuali Lebanon dan Suriah, yang tidak bersedia membangun perjanjian kerjasama atau bahkan membuka hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Arab Saudi, Mesir, dan negara-negara Arab, sebutlah ada 22 negara Arab telah menjalin hubungan kerjasama, kecuali Syria, Irak, dan Lebanon yang masih menahan diri untuk tidak bekerja sama dengan Zionis Israel. Dan alhamdulillah, negara kita Republik Indonesia tetap berdiri untuk menyatakan tidak ada hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Ini tantangan. Dan karena itu ironis bahwa di mana-mana, terutama di negara kita, setiap memasuki bulan Muharram ada gegap gempita, seakan-akan akan ada kebangkitan umat Islam. Tetapi
kita tidak melihat, jangankan pergerakan yang salah satu syarat pergerakan kebangkitan itu, salah satu syaratnya adalah semakin kokohnya persatuan umat Islam. Itu salah satu syarat. Jika umat Islam masih centang perenang, berpecah belah antara satu dengan yang lain, ribut dalam urusan-urusan yang sederhana, yang tidak jelas, maka jangan pernah berbicara tentang kebangkitan umat Islam. Jangan pernah berbicara untuk meraih kemenangan. Tidak ada ruang untuk meraih kemenangan di tengah-tengah umat sedang berpecah, di tengah-tengah umat sedang tidak memiliki visi yang jelas, di tengah-tengah umat tidak diarahkan oleh para pemimpinnya untuk melihat masa depan yang benar bersandarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pembuka yang saya sebutkan tadi di surah Saba, nanti kalau pulang silahkan baca masing-masing untuk kemudian kita renungkan bersama. Di surah Saba ayat 46 yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang satu hal, tentang satu persoalan yang amat sangat penting dan mendesak. Kul, kata Allah Subhanahu wa taala, innama a'idukum biwahidatin antakumu lillah masna wa furada. Saya peringatkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan kalian wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, aidukum biwahidatin, tentang satu hal, antakumu lillah, bangkitlah kalian. Kalian harus bangkit, berubah. Berubah dalam hal apa? Berubah dalam kebaikan, berubah dalam pola hidup, berubah dalam prinsip-prinsip kehidupan, berubah dalam memahami ajaran agama ini dengan baik dan benar, berubah untuk tidak sederhana dalam menjalankan agama ini, berubah untuk tidak sekedarnya beragama. Berubahlah. Aidukum biwahidatin antakumu lillah masna wa furada. Berdua-dua tidak melambangkan jumlah dalam pengertian dua. Berdua-dua membangun komunitas yang banyak untuk bersama-sama mengorientasi kebangkitan atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini, agar janji Allah Subhanahu wa taala liyudhhirakum, janji Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan. Di dalam Al-Qur'an kita membaca zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Semua mata kita, pikiran kita, telinga kita menyaksikan di mana-mana tangan manusia sedang mempraktekkan, menunjukkan tindakan perusakan, anania, anarkisme, kezaliman dan seterusnya. Lalu siapa yang akan menahan? Siapa yang akan menahan kezaliman itu? Kita membaca dalam ayat Al-Quran, zaharal fasadu fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas. Siapa yang akan menahan tangan-tangan manusia yang boleh jadi kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zikir, kita yang pergi haji dan umroh, kita yang melaksanakan amalan ibadah, juga punya andil di dalam berinvestasi melakukan kerusakan terhadap tatanan kehidupan umat manusia. Lalu di mana kebangkitan itu? Kalau kita yang sholat, kalau kita yang baca Al-Quran, kalau kita yang mengaji, tidak menunjukkan bahwa kita sedang berubah, bangkit, baik berdua-dua, banyak orang membangun tatanan kehidupan yang benar. Atau kalau tidak ada lagi orang yang mau bangkit bersama-sama, lakukan sendiri, kata Allah. Masna wa furada. Kalau tidak ada lagi orang yang mau bangkit melihat kezaliman dan kehancuran ini, maka bangkitlah sendiri, teriaklah, lakukan protes terhadap berbagai macam kezaliman yang telah nampak di depan mata, pendengaran, pikiran, disaksikan secara kasat mata.
terbuka kejahatan demi kejahatan itu. Lalu adakah kita mau mengambil peran itu dengan sholat kita? Maukah kita memfungsionalkan sholat kita? Bahwa sholat itu anil fahsya wal munkar. Jangan-jangan sholat kita belum fungsional. Jangan-jangan sholat kita tidak aktivasi. Yang kita sebut sholat, ruku, sujud memang ya, tapi kita tidak aktivasi dalam kehidupan kita. Tidak kita temukan di mana orang sholat. Tidak kita temukan di mana orang yang ruku dan sujud. Di tengah dia menyaksikan kejahatan, atau bahkan dia menjadi bahagian dari kolaborator kejahatan itu. Karena itu jangan-jangan Muharram yang kita pahami sebagai bulannya anak yatim, yang kita pahami sebagai bulan di mana Nabi hijrah, jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, bulan Muharram bulan pahit. Kenapa pahit? Nabi diusir dari kampung halamannya. Tidak ada orang yang menikmati pengusiran keluar dari rumahnya dengan ancaman pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada manusia yang punya akal sehat diusir dari kampung halamannya, diusir dari rumahnya dengan ancaman pembunuhan. Karena itu bulan Muharram bukan bulan bergembira ria. Bulan Muharram bulan kesedihan. Kesedihan pertama, kesedihan di mana Rasulullah terusir dan Allah menghibur Nabi. Ya Muhammad, aku tahu engkau rindu pada Ka'bah, pada rumahmu. Hadapkanlah kembali kiblatmu ke sana dan kembalilah, datanglah dalam janji Allah Subhanahu wa taala dengan Futu Makkah dalam 10 tahun pengungsiannya di Madinah. Nabi di Madinah mengungsi, dan dalam pengungsiannya dia membangun tatanan peradaban. Memang kemudian ada perintah Allah hajran jamila, hijrah secara indah. Hijrah indah di balik tuntutan permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bulan Muharram bukan bulan bergembira ria. Bulan Muharram bulan tangisan dan duka. Tidak ada sejarawan yang tidak mencatat bahwa bulan Muharram pada 10 Muharram cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan Husainun minni wa ana min Husain. Wal Al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannah. Al-Hasan wal Husain misbahul huda wa safinatun najah. 10 Muharram kepalanya dipenggal dan dipisahkan dari tubuhnya. Lalu adakah orang yang mau bergembira ria dengan tangisan Rasulullah pada hari Muharram seperti ini? Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu apa di balik Muharram? Muharram adalah kebangkitan Imam Husain meninggalkan Madinah pada bulan Rajab, berangkat menuju Mekah karena diancam oleh Yazid, pemerintah pada saat itu, pengganti Muawiyah ayahnya. Setelah 4 Khulafaur Rasyidin, Yazid menjadi khalifah, dan tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Yazid manusia terbaik. Yazid adalah penjahat dan pemabuk dan menjadi khalifah dalam dunia Islam ketika itu. Dan dialah yang mengirimkan surat ancaman kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta baiat Husain kepada Yazid. Kalau tidak baiat akan dipenggal lehernya. Dan Imam Husain tidak ingin darahnya tumpah di Madinah. Karena itu bulan Rajab dia meninggalkan Madinah menuju Makkah. Di Makkah pada tanggal 9 Zulhijjah karena suasana mengancam. Pada tahun 61 Hijriah dia berangkat meninggalkan Makkah menuju Kufah karena orang-orang Kufah dan Basrah mengundangnya dengan surat yang datang kepadanya puluhan ribu. Tetapi di tengah jalan, di padang Karbala,
dihadang oleh pasukan Ibnu Ziyad, tidak kurang dari 30.000 dengan 70 orang sahabat Imam Hussein dan dalam 80 putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menemaninya. Dalam suasana seperti itu, tanggal 2 Muharram Imam Hussein sampai di Karbala. Selama 8 hari hidup dalam keadaan kering kerontang, kehausan, tidak dapat makanan, dan terbunuh dalam keadaan mengenaskan. Suatu kali cucu Nabi Imam Ja'far As-Shadiq punya murid Abu Hanifah dan Imam Malik. Abu Hanifah yang kemudian melahirkan mazhab Hanafi, dan Imam Malik yang kemudian pendiri mazhab Maliki, yang kepadanya berguru Imam Syafi'i, bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq lebih muda dari Imam Malik. Dalam keadaan Imam Ja'far memakai tongkat, lalu Imam Malik mengatakan, "Ya benar Rasulullah, Anda tidak malu, Anda masih muda dan Anda pakai tongkat." Kemudian Imam Ja'far mengatakan, "Tahukah kamu ya Malik, tongkat siapa yang aku pakai?" Kata Imam Malik, "Siapa?" Dia bilang, "Ini adalah tongkat warisan kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini terjadi pada 70 tahun setelah Nabi meninggal, tahun 80 Hijriah. Imam Malik segera menjatuhkan tubuhnya dan ingin mencium tongkat Rasulullah karena ingin mengambil berkah. Lalu kemudian Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, "Ya Malik, aku heran kepada kalian. Kalian mau mencium, membela-bela diri untuk mencium tongkat ini. Padahal ini adalah tongkat. Sementara kalian meninggalkan kami yang dalam diri kami ada daging dan darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnatin in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Bangkitlah, kata Allah Subhanahu wa taala, baik bersama-sama maupun sendirian. Lalu banyak-banyaklah merenung, tafakkur tentang sahabatmu itu. Siapa yang ditunjuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah mentafakuri kehidupan Rasulullah agar kita mengerti sunnah-sunnahnya. Banyak orang atas nama klaim sunnah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain atas nama klaim sunnah. Siapa yang paling menderita? Rasulullah. Sunnah atas namanya lalu kemudian digunakan untuk mengkafirkan orang lain, menyesatkan orang lain. Ini gagal paham tentang siapa Rasulullah dan bagaimana kedudukan sunnah yang dimaksud sunnah dalam terminologi agama. Tatafakkaru, kata Allah Subhanahu wa taala, ma sahibikum min jinnatin in huwa illa nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Yang setiap saat memberikan kepada kalian nasihat, peringatan agar kalian waspada sebelum datangnya azab yang begitu berat. Saya penggal ayatnya, kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kata Allah, kalau kalian bisa menghadirkan kebenaran dalam diri kalian, maka niscaya kebatilan akan berpisah dari diri kalian. Kalau ini kita bangun dalam rumah tangga kita, kalau rumah tangga kita mulai hidup dengan kebajikan-kebajikan, maka insya Allah rumah tangga kita akan jauh dari kejahatan. Kalau kita bangun dalam lingkungan kita kebajikan-kebajikan, maka lingkungan kita akan bersih dari berbagai macam kejahatan. Kalau kita bangun untuk bangsa ini, negeri yang kita cintai ini, kebajikan, manusia-manusia terbaik yang memimpin bangsa ini, para ulamanya bersatu dan mempersatukan umat, maka bangsa ini akan bangkit dan meninggalkan narkoba, minuman keras, prostitusi, macam-macam. Semua akan hilang dari negeri ini. Syaratnya bersatu. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja
bulan Muharram di mana kita berada di dalamnya. Banyak-banyaklah merenung. Renungkan Rasulullah. Renungkan keluarga Rasulullah. Renungkan tangisan Fatimatuz Zahra yang mendampingi Rasulullah, yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh perempuan bagi semesta ini. Bukan hanya karena hubungan darah Rasulullah, tapi memang Fatimah adalah manusia terbaik dari seluruh manusia yang pernah Allah ciptakan di kalangan perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di hari-hari Muharram ini sebagai manusia yang berusaha keluar dari jeratan masalah kita, dari problem-problem yang kita hadapi, untuk kemudian bangkit menjadi manusia-manusia yang terbaik demi kemaslahatan manusia dan kemanusiaan, demi kemajuan bangsa dan negara kita, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah 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 innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat yang mulia, khutbah yang kedua, saya nasihatkan diri saya dan antum semua, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita terbatas, waktu kita sedikit, peluang kita tidak cukup. Dia menjadi cukup ketika kita semua bisa mengambil peran. Jangan ada orang di antara kita yang merasa saya cukup jadi penonton. Tidak. Ambillah peran, ambillah tanggung jawab, ambillah sikap yang benar dalam tuntunan agama yang benar. Nabi menasihatkan kepada kita kalau ingin bergabung dengan ulama, dengan kiai, dengan habaib, dengan ustadz, gabunglah kepada ulama, dengan habaib, ustadz yang mengajak kepada persatuan. Kalau ada orang, kiai, habaib, ustadz yang mengajak kepada perpecahan, menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, lebih baik tinggalkan. Karena saya tidak menemukan ada catatan sejarah dari Nabi yang mengajak kepada perpecahan. Saya tidak menemukan ayat dalam Al-Quran yang mengajak kepada perpecahan. Semua ajakan itu mengajak kepada persatuan. Tinggalkan, karena mereka bukan siapa-siapa. Ikutlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya adalah persatuan. Persatuan dengan siapa? Amirul Mukminin Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, semua manusia bersaudara. Kalau tidak bersaudara sesama agama, bersaudara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlakukanlah saudara kita dengan sebaik-baiknya dan jangan memberikan ungkapan buruk terhadap
sesama, apalagi mereka yang berkiblat ke Ka'bah, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, Al-Qur'annya, kitab suci kiriman Allah, dan percaya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempersatukan para ulama kita di negeri ini, memberikan kekuatan kepada para pemimpin negeri ini yang baik, yang berniat baik untuk memajukan bangsa ini dan menghancurkan siapa saja orang-orang yang berniat jahat di negeri ini, memotong tangan-tangan mereka, kuasa mereka, agar mereka tidak berlaku zalim terhadap anak-anak manusia di negeri ini. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa anshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Subhanaka ya la ilaha illa anta ighfir li az-zunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru az-zunuba kullaha jami'an illa anta. A'udzu biwajhikal karim wa izzatika allati la turam wa qudratika allati la yamtani' minha syai' min syarrid dunya wal akhirah wa min syarril auja'i kulliha wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal-azimata ala rushdi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lamun wa a'udzu bi min syarri ma ta'lamun wa astaghfiruka lima ta'lamun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbi ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Ya Allah, menangkan para pejuang di Palestina ya Allah, menangkan para pejuang di Gaza ya Allah, bebaskan Masjid Al-Aqsa, rumahmu ya Allah, kiblat pertama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hancurkan para pemimpin Arab yang bekerja sama dengan Zionis Israel, alih-alih membantu para pejuangmu ya Allah, malah mereka membunuh sesama saudaranya yang ada di Yaman, yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Ya Allah, menangkan para pejuang yang ada di Yaman, menangkan para pejuang yang ada di Irak, menangkan para pejuang yang ada di Syria, menangkan para pejuang di mana saja ya Allah, mundu Adam ila yaumil qiyamah. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.